Tim kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah gagal membuktikan kliennya turut serta menembak korban Yosua Huta Barat atau Brigadir J dalam peristiwa di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Ferdy Sambo dalam dupliknya membalas replik dari jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntut umum gagal membuktikan terdakwa Ferdy Sambo melakukan penembakan kepada korban, terang kuasa hukum Ferdy Sambo membacakan duplik. Jaksa dinilai hanya mendalilkan Ferdy Sambo menembak Yosua hanya berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer semata. Sementara saksi lain yang ada di lokasi seperti Kuat Maruf dan Ricky Rizal mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut. Penuntut umum menerangkan bahwa penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo tidak profesional, tidak berpikir konstruktif, logika berpikir terkalahkan oleh emosi yang berusaha mengaburkan fakta hukum, karena menurut penuntut umum sudah jelas dan nyata bahwa terdakwa Ferdy Sambo menembak korban berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, katanya. Menurut kubu Sambo, dalil jaksa tidak sesuai fakta persidangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP karena merupakan dalil keliru dan patut diabaikan. Dalil tersebut dinilai kuasa hukum merupakan dalil yang runtuh dengan sendirinya. Pasalnya berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Kuat Maruf dan Ricky Rizal menerangkan Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan kepada korban. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan ahli balistik yang dihadirkan oleh jaksa. Tim penasihat hukum sudah menyampaikan bahwa pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi Kuat Maruf dan Ricky Rizal menerangkan terdakwa Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan kepada korban yang bersesuaian dengan keterangan ahli balistik yang dihadirkan penuntut umum, katanya. Sekadar informasi dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Sementara untuk Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf, jaksa menuntut ketiganya dengan pidana penjara 8 tahun. Dalam perkara ini Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada dituntut melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J, 6 anak buah Ferdy Sambo dituntut 1 hingga 3 tahun. Tim penasihat hukum sudah menyampaikan bahwa pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi Kuat Maruf dan Ricky Rizal menerangkan terdakwa Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan kepada korban yang bersesuaian dengan keterangan ahli balistik yang dihadirkan penuntut umum, katanya. Sekadar informasi dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Sementara untuk Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf, jaksa menuntut ketiganya dengan pidana penjara 8 tahun. Dalam perkara ini Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada dituntut melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J, 6 anak buah Ferdy Sambo dituntut 1 hingga 3 tahun. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut pidana penjara 3 tahun. Kemudian Cak Putranto dan Baikuni Wibowo dituntut pidana penjara 2 tahun. Kemudian Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto dituntut pidana penjara 1 tahun. Mereka dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu, jaksa membagi 3 klaster terdakwa.